Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Safitri dengan NIM 2202010042. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kerangka pengendalian internal COSO. Nah, kubus di sini ini menggambarkan komponen-komponen utama dan aspek-aspek yang harus diperhatikan dalam sistem pengendalian internal sebuah organisasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan masing-masing elemen dalam kubus. Yang pertama itu ada operasional. Oke, operasional ini sendiri berkaitan dengan efektivitas dan efisiensi operasi organisasi, termasuk tujuan kinerja dan menjaga aset dari kerugian. Contoh penerapannya itu adalah memastikan proses produksi berjalan efisiensi dan mengurangi limbah produksi untuk meningkatkan margin keuntungan. Dan untuk yang kedua itu ada reporting atau pelaporan. Laporan ini sendiri berfokus pada ketepatan waktu dan transparansi laporan keuangan dan non-keuangan. Contoh penerapannya itu seperti menyusun laporan keuangan bulanan yang akurat dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Untuk yang ketiga itu ada compliance atau kepatuhan. Ini melibatkan atau memastikan bahwa operasi organisasi sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Contoh penerapannya sendiri itu memastikan semua praktik kerja mematuhi regulasi keselamatan kerja yang ditetapkan pemerintah. Di sini ada 5 komponen pengendalian. Yang pertama itu adalah control environment atau lingkungan pengendalian. Nah, ini adalah fondasi pengendalian internal mencakup sikap, kesadaran, dan tindakan manajemen serta dewan direksi mengenai pentingnya pengendalian internal. Contoh penerapannya sendiri itu menetapkan kode etik dan standar perilaku untuk seluruh karyawan serta menyediakan pelatihan yang berkelanjutan. Dan yang kedua itu ada risk assessment atau penilaian risiko. Nah, penilaian risiko ini adalah proses mengidentifikasi dan menganalisis risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi. Contoh penerapannya itu melakukan analisis risiko tahunan untuk mengidentifikasi potensi ancaman terhadap operasi perusahaan. Lalu yang ketiga itu ada control activities atau aktivitas pengendalian. Nah, ini adalah kebijakan dan prosedur yang membantu memastikan arahan manajemen dilaksanakan dan risiko yang ditangani. Contoh penerapannya sendiri itu menerapkan prosedur persetujuan 2 tingkat untuk transaksi keuangan yang signifikan. Dan yang keempat itu ada informasi dan komunikasi. Informasi dan komunikasi ini sendiri adalah sistem untuk mengidentifikasi, menangkap, dan menyebarkan informasi yang relevan dalam bentuk dan waktu yang tepat sehingga orang dapat melaksanakan tanggung jawab mereka. Contoh penerapannya itu seperti menggunakan sistem informasi terintegrasi untuk berbagi informasi penting di seluruh departemen. Dan yang terakhir itu ada monitoring activities atau aktivitas pemantauan, yaitu proses evaluasi kualitas kinerja pengendalian internal dari waktu ke waktu. Contoh penerapannya, melakukan audit internal berkala untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur perusahaan. Nah, itu adalah penjelasan dari 5 komponen pengendalian internal. Kemudian saya akan menjelaskan 4 tingkatan dalam organisasi. Yang pertama itu ada entity level atau tingkat entitas. Tingkat entitas ini adalah pengendalian yang diterapkan pada tingkat keseluruhan organisasi. Contohnya itu ialah pengembangan strategi, risiko korporat, dan kebijakan pengendalian yang diterapkan di seluruh perusahaan. Kemudian yang kedua itu ada division atau divisi. Divisi ini merupakan pengendalian yang diterapkan pada tingkat divisi atau unit bisnis tertentu. Contoh penerapannya itu ialah divisi pemasaran memiliki prosedur spesifik untuk mengelola dan menyetujui kampanye iklan. Dan yang ketiga itu ada operasi unit atau unit operasi.
yaitu pengendalian yang diterapkan pada tingkat unit operasional seperti departemen atau lokasi tertentu. Contoh penerapannya yaitu lokasi pabrik memiliki kebijakan keselamatan kerja dan prosedur operasional standar yang harus diikuti oleh semua pekerja. Dan yang terakhir itu adalah fungsion atau fungsi, yaitu pengendalian yang diterapkan pada tingkat fungsi tertentu seperti keuangan, sumber daya manusia, atau teknologi informasi. Contoh penerapannya itu yaitu fungsi keuangan memiliki prosedur untuk rekonsiliasi akun bulanan dan pengendalian kas. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai kerangka pengendalian internal KOSO. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.